Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sobat Semegadia Podcast tentunya. SMK Agama Cendekia saat ini kehadiran seorang pakar di bidangnya, tentunya di bidang kesehatan tentunya ya. Bisa. Kita perlu tahu siapa yang kita datangkan hari ini. Ya. Beliau adalah seorang praktisi di bidang kesehatan, khususnya saat ini bergelut ya, yang saat ini sedang diperangi di seluruh dunia, sedang berjuang di seluruh dunia untuk kesehatan bersama. Beliau adalah Bapak Mahfud Jamil, Eskep Nurse. Iya betul. Selamat pagi Pak Jamil. Sehat, Selamat pagi Pak Dani. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pak Dani tambah bunder ya. Alhamdulillah. Kita sesama apem juga seperti itu. Oke, alhamdulillah Pak Jamil. Gimana di lapangan sehat ya Pak Jamil ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Keluarga sehat, juga sehat. Keluarga harapan sehat. Kami juga semuanya keluarga besar GMC ini Agama Cendekia Surabaya ya. Sehat semua. Alhamdulillah, amin. Baik, Pak Mahfud Jamil, ini kita bicara tentang yang memang dari tahun 2019 kita memeranginya, kita berjuang untuk kesehatan bersama sampai dengan tahun 2021 ini kita masih bergelut di pandemi, Pak Jamil. Iya. Oke, mungkin perlu juga tahu ya, apa sih sebenarnya COVID-19 itu atau Coronavirus Disease 2019? Iya. Bisa mungkin dibantu untuk menjelaskan? Iya, jadi sebenarnya kapasitas untuk menjawab itu saya bukan ahlinya sih ya. Ada yang lebih ahli ya kan, ahli virus ya. Kalau saya kan dikenal sebagai ahli khitan gitu aja. Ahli khitan. Boleh nih nanti kalau ada putra-putranya yang seusia sekolah pengen khitan bisa ke Pak Mahfud Jamil nantinya. Jadi kebiasaan saya kan mengelola pondok khitan. Pondok khitan. Okay. Pondok khitan itu tidak sekedar di khitan tapi ada pembekalan ilmu agamanya. Ada spiritualnya juga. Betul. Jadi kesiapan dia menghadapi masa depannya kayak apa, tantangan ke depan kayak apa. Lah sekarang dihadapkan dengan pandemi COVID. Itu dia. Mungkin ada kaitannya nanti kalau misalkan ada orang khitan terus takutnya kena virus pandemi, atau gimana seperti itu. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa yang takut untuk mengkhitankan juga. Tapi ternyata ya nanti ada tip atau kata kunci ya yang kata harus kuncinya tentunya dipedomani bagi siapapun. Betul. Begitu. Oke. Pak Jamil, mungkin sedikit ulasan aja tentang coronavirus yang jenengan mungkin sekarang berada di rumah sakit lapangan di daerah Jalan Indrapura Surabaya tentunya. Wah, ini buka rahasia ya. Sedikit aja Pak Jamil. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya di samping keahlian saya di bidang khitan, saya perawat ahli bedah. Jadi memang hari-hari sebelum saya masuk di Satgas COVID ini memang sehari-hari saya di kamar operasi, jadi memang bergelut dengan pembedahan. Ya. Tapi setelah tepatnya di Rumah Sakit DKT Gubeng Pojok, tempat saya tugasnya mengabdi, di DKT Gubeng Pojok. Iya, tempat saya mengabdi di sana. Nah, kebetulan di sana juga menjadi lahan prakteknya adik-adik dari SMK Agama Cendekia Surabaya. Nah, di situ ya. Memang kita sudah ada kerjasama gitu Pak. Betul, jadi sehingga di usia saya yang 50 tahun ini rasanya kalau saya diperintah itu ya masih lucu gitu yang merintah saya kan gitu. Sehingga kadang-kadang itu orang mau merintah saya juga takut atau sungkan, malu dan lain-lain ya. Sehingga saya yang merasa gak enak juga ya, namanya kerja masa nunggu diperintah gitu kan. Jadi rasanya saya harus mempunyai tanggung jawab, harus menularkan ilmu ya. Jadi apa yang sudah saya dapat selama ini kalau saya belum mengamanahkan kepada generasi penerus terutama calon-calon perawat ini rasanya masih hutang budi gitu kan. Kayak masih ada yang kurang gitu Pak. Masih ada yang kurang. Jadi rasanya ilmu apapun itu ada masa-masa saat kita mencari ilmu dan saat mana kita harus berbagi kan seperti itu. Perlu diketahui juga nih teman-teman dari Semegadia bahwasanya mungkin Pak Jamil memang
awalnya dulu berkarir di SMK Agama Cendekia juga, ya mengajar juga ya Iya. di SMK Agama Cendekia Betul. di bidang keperawatan. Kan Iya. seperti itu. Jadi ada beberapa lulusan yang menjadi anak didik ya, anak didiknya Pak Jamil ya kan. Alhamdulillah sekarang saya masih kontak dengan grup, jadi adik-adik saya yang dari SMK Agama Cendekia ini alhamdulillah semuanya sudah ketemu di kampusnya masing-masing dengan Alhamdulillah. bidang keahlian yang sama, yaitu keperawatan. Keperawatan. Bahkan ada yang masuk ke kedokteran yang tahun berapa itu, tapi di tahun yang sekarang tidak boleh karena kekurangan di bidang ilmu akademiknya. Karena SMK kan khusus ya kan. Iya. Jadi Untuk memang keperawatan jenjang karirnya dirancang untuk menjadi perawat. Seperti itu. Itu. Tapi ya itu tadi memang dasarnya memang dari SMK ini. Alhamdulillah. Jadi saya ketemu di grup adik-adik itu rupanya sekarang ada di UNUSA Surabaya, di UNMU Surabaya ya. Jadi alhamdulillah ada bahkan keluar dari jurusan masuk IPA di UNAIR dan lain-lain. Jadi ini bukan satu-satunya jalan untuk menjadi seorang perawat kalau ambil jurusan perawat, tapi ternyata dari lulusan Agama Cendekia juga bisa ke jurusan yang lain, yang tidak linear bahasanya sekarang ya kan. Itu kembali ke pandemi. Oke, gimana? Sudah berapa tahun nih? Sudah mau 2 tahun kita berada di masa pandemi seperti sekarang. Iya, jadi era-era di awal dulu memang jangankan saya ya kan, mulai kiai yang hafal Quran aja panik dan takut. Luar biasa. Kenapa? Makanya istilahnya orang kesehatan masyarakat pandemi ya kan. Pandemi itu ada orang satu yang sakit di satu wilayah itu namanya pandemi. Jadi ukurannya bukan kalau terjadi skala besar sakit 1000 orang baru dikatakan ini, enggak. Satu orang kena aja. Itu dikatakan pandemi. Berarti kan saking gawatnya, saking bahayanya virus ini kan seperti itu ya. Jadi terlepas dari sekarang ada mutasi-mutasi baru dari Afrika. Kemarin kebetulan saya ditugaskan di rumah sakit COVID juga, saya temui kasus yang dari PMI ya, migran Indonesia ya. Jadi yang datang dari luar negeri banyak dari Malaysia, dari Singapura, Amerika dan lain-lain ya. Jadi kemarin yang kita curigai, ya bukan kita, maksudnya ya tim yang mencurigai bahwa ini gejalanya ini rasanya kok harus diperiksa ini ya. Jadi pemeriksaannya tidak hanya di rumah sakit sana, tapi di ahlinya juga di laborat luar, misalnya di UNER yang ahli virus, terus spesimennya juga dikirim ke Jakarta sebagai pembanding. Tapi alhamdulillah dari mutasi yang masuk ke Indonesia ini, terutama di Surabaya, yang kemarin Afrika, terus Inggris, yang kemarin terakhir Delta ya, B1617 gitu ya. Jadi alhamdulillah di tempat kami di sana bisa ditangani, karena sebenarnya kan berawal dari tanpa gejala. Jadi kita jaga, kita awasi, kita pantau, jangan sampai yang gejala ringan sedang ini jatuh ke gejala yang berat. Seperti itu saja sebenarnya. Makanya kita himbauan kita kepada siapapun semua, bahkan dunia juga. Jadi kata kuncinya satu, harus mengikuti prokes itu dok. Iya. Jadi tidak peduli jenderal, tidak peduli kiai. Iya. Ya kan eman-eman misalnya hafal Quran terus mati duluan. Nah, terus nanti yang melanjutkan atau yang menyebarkan agama ini generasinya ini siapa nanti, kan kita kehilangan guru kan seperti itu ya. Termasuk para pakar di UNER misalnya, para profesor, dokter dan lain-lain sudah meninggal duluan. Nah, terus ilmunya belum diamalkan, belum nutut. Sing lian-liannya belum nutut, nanti gimana kelanjutannya? Semuanya dikasihkan ya kan. Apalagi tentang virus ini ya kan. Padahal sebenarnya di Indonesia juga sudah dari dulu sudah ada virus, virus flu, hepatitis, justru juga itu sangat berbahaya. Cuman tidak mengalami pandemi kan seperti itu. Ya.
Perbedaannya di pandeminya ini tadi. Pandeminya iya, jadi pandemi makanya sampai sedunia ya kan. Jadi bukan hanya Indonesia. Kalau saudara-saudara kita yang masih belum mengakui atau merupakan konspirasi dan lain-lain, tapi kenyataan yang ada sedunia sekarang kan seperti ini gitu. Hidup berdamping. Angka sudah mulai berbicara sekian juta. Betul, ya kan. Jiwa kan seperti itu. Nah, itu yang diperiksa, yang nggak diperiksa. Nah, itu dia. Itu. Makanya kita tidak boleh sombong. Dalam artian gini, bisa jadi saya itu membawa kemana-mana bawa virus itu. Tapi kan saya tidak merasa membawa. Kenapa? Karena mungkin Tuhan memberikan antibodi kepada saya kuat masih. Makanya saya bilang tidak boleh sombong. Semua adalah Allah yang membekali kita, betul. Melindungi kita, membimbing kita dan seterusnya. Betul. Ya. Jadi jangan lupakan prokes kesehatan itu adalah ikhtiar dan selanjutnya berdoa bisa mengalahkan segalanya. Betul, betul ya. Betul. Berusaha dulu ya. Iya. Protokol kesehatan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha betul, kita. Betul. Ya, tinggal hasilnya ya apa jare sing kuasa ya. Sudah menjaga 5M, 10M, tapi kalau yang di atas kamu wayahe mati ya mati. Wayahe kena. Iya. Gitu ya. Iya. Penting jaga prokesnya, oke? Gitu ya Pak Jamil. Iya, jadi memang dunia pendidikan saat ini kan terasa sekali Pak Jamil karena pandemi ini kan luar biasa, kita nggak bisa tatap muka, kita melalui daring. Ya, betul. Sekian ratus siswa kita ketemu hampir setiap hari. Saya tadi juga ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau sedang pelatihan kepala sekolah Surabaya ya, Jawa Timur ya. Saya menyampaikan juga titip salam kepada teman-teman kepala sekolah se-Surabaya bahwa kalau kalau tidak dimulai dari sekarang, mulai publikasi, promosi, dan yang paling penting ini merubah perilaku. Itu dia. Jadi kebiasaan yang tadinya tidak ada, sekarang ini kita rubah dan tidak pelan-pelan. Langsung kita rubah, prokes wajib. Makanya di Surabaya dan di Jawa Timur utamanya juga ada kampung wani. Maksudnya wani apa? Ya wani negur dan wani ditegur. Gitu ya. Tidak boleh emosi. Karena saking ini pandemi itu tadi. Ya, jadi kita harus berani, tidak boleh malu-malu, tidak boleh sungkan. Oh ini keluargaku. Beberapa cerita kan orangnya sangat sekali dengan prokes ya. Ketika ketemu dengan saudaranya yang datang, gak apa-apa, ayo mangan bareng sak keluarga. Ya kan, yang tadinya padahal sama prokes itu bagus sekali. Ya. Nah, ketika datang keluarganya tergoda, meremehkan, nggak pakai masker, ngomong bareng, makan bareng. Sak keluarga kena semua, positif semua. Itu banyak klaster-klaster seperti itu yang dirawat di sana. Jadi walaupun kita saudara atau tidak, pertemuan dimanapun itu masuk kerumunan massa. Jadi face shield, pelindung wajah itu perlu dipakai. Sangat diperlukan ketika itu. Iya. Dan ada satu lagi yang paling penting, ternyata virus itu matinya dengan sabun. Pakai sabun aja mati loh saudara. Sabun buatannya arek anak-anak jurusan farmasi SMK Gama Cendekia loh, ada Gama Cendekia. Jadi berarti motivasi kita apa? Kita harus sering mandi. Habis kerumunan massa gitu pulang, baju langsung masuk, cucian, mandi, betul. Selesai masalah, udah kita nggak membawa apa-apa ya. Virus ya kan, betul. Tidak menyebarkan virus. Betul. Iya. Beberapa masalah kan anaknya datang, Assalamualaikum. Oh ya, langsung salim. Baru datang ya, iya. Nggak langsung mandi ya kan. Yeah. Nah, ternyata nggak tahu bapaknya ini punya darah tinggi dan lain-lain, komorbid bahasa sekarang kan ya. Punya kencing manis dan lain-lain. Begitu pulang, belum batuk, ada juga yang batuk itu langsung diusir sama orang tuanya. Ya sudah, kamu keluar dulu. Ketika pulang ke rumahnya, ya kamu periksa ini swab, ternyata positif ya. Dan bapaknya, rumah bapak ibunya yang ditinggali batuk tadi itu. Tadi kan ketika batuk langsung suruh pulang. Maksudnya itu mendekati orang tua kalau zaman sebelum pandemi. Kalau sekarang ya sudah beda. Pulang wahing.
Wah, ternyata batuknya itu mengandung virus ya. Wah, itu dia ya. Jadi membuat keluarganya ini ketika dia diperiksa positif, akhirnya di tracing kan keluarga yang habis kumpuli tadi. Iya, datengin tadi itu positif semua. Iya, kasihan. Akhirnya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, ya kan. Jadi tidak sedikit yang teman-teman ini yang maksudnya itu baik, menjenguk orang tua atau nyambangi orang tua atau bahkan memang serumah dengan orang tua. Tapi ketika kita positif, ya harusnya isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu bisa dilakukan di rumah asal tetap dalam pengawasan ahlinya, dokter tentunya ya. Boleh, tidak harus di rumah sakit, tapi harus ada pengawasan. Ya. Karena ada beberapa yang memang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, tapi ya dengan keluarga tetap prokes tetap, terus dia tidak boleh bawur dengan keluarga, sampai tempat harus makannya dilayani, pun pisah betul, ya. harus kamarnya sendiri, ya gitu. Jadi istilahnya di lockdown di kamarnya lockdown sendiri. di rumah. Banyak kasus juga yang begitu, dia tidak mengerti tentang isolasi mandiri di rumah, ternyata ngomong-ngomong dengan keluarganya, dengan bapaknya, nggak pakai masker apalagi, ya kan. Jadi orang bicara mesti muncrat kan, ya bis, aerosol, gitu bis ya. Kadang-kadang malah kita beli di warung-warung nasi gitu, mesti dibuka gini ya. Saya nggak pakai gubis. Gubisnya tadi ya, coba nggak ada esnya. Iya. Gitu ya. Saya ikan gabus saja loh. Kenapa harus dibuka ini kan ya? Tetap aja saya ikan gabus bu, ya. Sayurnya lodeh gitu. Tetap aja, nggak usah dibuka. Sayurnya lodeh ya bu ya. Muncrat kan gitu. Betul. Jadi yang terjadi, tetangga saya ada 2 itu meninggal, bapaknya karena darah tinggi, karena jantung. Ternyata kesalahan dari anaknya tadi. Makanya saya sarankan ketika masuk ke rumah, sebelum bergaul atau komunikasi dengan keluarga, mandi dulu. Baju ganti. Jangan sampai baju ditumpuk di almari terus. Hari raya kan kita suka ada kebiasaan beli baju itu saat hari raya. Jadi akhirnya baju itu baru-baru, begitu mekar badannya kayak saya gini. Ya wes. Nggak muat sudah bajunya, iya. Jadi segera dipakai baju-baju yang baru. Saya teringat mungkin pernah omongan orang tua yang seketika itu bilang, pokoknya awakmu lek mari teko njaba ya wisuwa adusa. Nah itu saya masih ingat sampai sekarang. Iya betul, budaya lama tapi sudah ditinggalkan itu oleh. Sudah dilupakan. Betul. Jadi cuci tangan. Kebanyakan juga dulu kamar mandi itu ada di depan depan rumah maksudnya di pagar depan gitu kan ya. Kalau sekarang kan di belakang sana ya. Iya. Kalau memang rumah saya yang di desa itu kamar mandi terpisah dengan rumah. Terpisah, jadi kalau saya mau baru datang, saya langsung itu cuci pakaian, mandi sudah wis. Tanahnya luas ya kan. Kalau sekarang di Surabaya sudah ukuran segitu, insinyur sudah membuat ventilasi belakang masih ditutup dek, udah udara masuk jadi tekanan positif. Betul. Makanya kita tidak boleh di ruangan tertutup ber-AC. Tidak boleh. Penyebaran virus. Kalau saya membawa virus, besok positif semua ini. Itu. Jadi untuk membuat tekanan itu supaya negatif, dibuatlah outdoor. Jadi boleh ruang tertutup ber-AC, tapi harus ada exhaust keluar. Iya. Oke, ini mungkin kan outdoornya AC sendiri. Nah ini ada outdoornya ruangan sendiri. Seperti itu harusnya. Minimal kalau sudah ber-AC pintu dibuka atau jendela dibuka. Harus seperti itu. Ada pertukaran udara itu, iya. Itu kalau di ruang tertutup. Makanya kita lebih selamat jangan terlalu sering di ruang tertutup. Nah itu cari ruangan yang luas atau di lapangan luar, tempat terbuka. Itu penyebarannya tidak terlalu beresiko, mudah dan besar gitu ya.
minimal risiko lah. Gitu. Apalagi sekarang sudah banyak yang divaksin, jadi misalnya 10 orang, 7 orang divaksin, ya minimal sudah mengurangi penularan seperti itu. Bukan berarti sudah divaksin, waduh aku wis kebal ya, bukan begitu. Tetap protokoler kesehatan dijaga. Betul. Satu hal yang sangat penting itu pemakaian masker ya kan. Ada kebanyakan sekarang itu kan masker dipakai tapi menurun. Iya, gini kan. Apalagi di masjid mushola itu kan, mestinya itu jadi contoh. Ya, Muslim Indonesia itu 95%, boleh dikatakan 99 ini warga Muslim. Tapi kok semuanya belum bisa menjadi contoh. Padahal Nabi kita itu berilah contoh yang baik. Ya, tugas Nabi kan menyempurnakan akhlak. Betul. Lah kita ini yang harus berakhlak kan seperti itu, ya kan? Lah kalau Muslim sendiri kurang atau belum berakhlak, tidak memberikan contoh yang baik kepada siapapun. Katanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Betul. Ya, memberi rahmat bagi seluruh alam pencipta. Jadi tidak hanya baik dengan Pak Dani saja, dengan tumbuhan juga dirawat, hewan dan lain-lain, ya kan. Sebelum kurban kan biasanya ya sapinya di rumah yang tambah itu, lembu, gitu. Itu ikhtiar juga kan gitu ya. Jadi kembali ke masker itu sangat penting karena ya meminimalkan untuk keluarnya udara yang mengandung virus atau bakteri. Jadi kalaupun untuk manusia hewan itu interaksi ada kemungkinan nggak kira-kira Pak Jamil kalau kita interaksi sama hewan gitu Pak Jamil? Ya karena sesama makhluk ya kenapa kok tidak ditampakkan, ya itu Allah yang lebih tahu. Ya kalau ditampakkan semua, ya manusia berpikirnya berlipat ganda kan. Sekarang menular antar manusia gini aja, para pakar belum bisa menemukan obatnya kok. Apalagi terus sama nular nang hewan. Puyeng. Profesor yang tambah puyeng mikirnya kan gitu. Awalnya habis di depan ke belakang. Iya, ke belakang. Padahal ini gara-gara lama nggak ketemu terus disapa gini, alah kamu gitu aja kan. Itu ada nih. Jadi masker itu ayolah beri contoh minimal. Tidak usah merintah orang lain, beri contoh. Iya, nanti orang lain akan mencontoh kita. Betul. Dan minimal masker ya. Kalau tidak bisa standar ya standar minimal lah ya kan. Karena ada macam-macam harganya juga. Tapi tidak seperti dulu. Tapi untuk kesehatan kan ya jangan yang murah-murah lah, jangan coba-coba karena kesehatan itu adalah bukan segalanya, tapi segalanya tanpa kesehatan nggak bisa apa-apa. Apalah artinya? Betul. Iya. Kita nggak sehat ya nggak bisa kerja. Nggak bisa. Kita nggak sehat, sholat juga kayaknya gimana gitu. Rasa-rasen. Lek sing gelem sholat, lek gak gelem sholat tambah repot ya. Lah itu godaannya seperti itu memang. Iya. Makanya mumpung masih dipercaya sama nasi. Boso Surabaya kon mumpung sik dipercaya mbek sego. Mangan sing akeh. Ngono kan. Gitu Pak Jamil. Baik, alhamdulillah Pak Jamil. Pertemuan kita kali ini luar biasa sekali kita pembahasannya. Sebenarnya masih banyak sekali sih pertanyaan yang mau saya ajukan ini. Jamnya ini loh ya, enggak cukup kayaknya. Apalagi saya kalau di depan mic yang enak ngene ya kerasan nih, enggak terasa. Betul. Apalagi kalau sudah kumpul jamaah pegang mic wah sudah beda sudah wis. Rasanya jam tanggung. Dewe rasanya gitu. Tanggung kalau ngomong sedikit itu tanggung gitu. Makanya itu tadi. Baik, kita cukup akhiri sampai di sini. Kita bisa berjumpa di lain waktu Pak Jamil. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berdoa semuanya supaya sehat dan Indonesia kembali seperti semula. Amin. Terima kasih. Dan utamanya juga ini sekolah bisa bertatap muka kembali. Ya, kuncinya tadi kan dimulai dari kapan lagi kalau nggak sekarang? Merubah perilaku ya kan. Kalau sudah begitu diawali dari adik-adik yang bersekolah punya kebiasaan perilakunya berubah pakai prokes. Ya, bahasa di TNI prokes harga mati. Betul. Gitu. Nggak hanya NKRI harga mati sekarang prokes harga mati. Iya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani.